Hai 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 hai, selamat datang di Mama Nafa Channel. Apa kabar hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat selalu ya. Salam sehat untuk kita semua. Hai sahabat Mama Nafa Channel di Bali dan di semua tempat yang merayakan Hari Raya Nyepi. Salam toleransi ya. Hari ini Nyepi, jadi kita nggak kemana-mana, diam aja di rumah. Boleh keluar tapi di halaman rumah aja, kayak aktivitas nyuci, masak itu seperti biasa ya. Tapi kalau misalkan udah malam itu baru lampunya dimatiin. Dan sekarang hujannya deras sekali dari tadi malam sampai sekarang nggak berhenti. Jadi nggak bisa kita keluar juga di luar. Jadi sekarang duduk santai aja di teras rumah, terus mikir dulu mau masak apa, soalnya suami saya juga kerja, jadi dia nginep di hotel. Jadi sekarang kita cuma di rumah aja, nggak kemana-mana ya. Dan sekarang saya sama anak saya tuh, dia lagi main, terus diberantakin semua mainannya seperti itu. Dia main kuda-kudaan sampai udah bosan, dia turun lagi, terus dia berantakin lagi mainannya. Saya sengaja belum rapiin ya, saya biarkan dia main dulu, karena misalnya saya rapiin, kalau dia masih mau bermain pasti dia berantakin lagi. Jadi saya biarkan aja dia main, karena kalau sudah bosan dia nyimpan sendiri. Tuh kelakuannya dia teman-teman, tutupan mainannya dijadiin mobil-mobilan. Mungkin itu cara dia untuk mengusir kejenuhannya dia, karena udah seharian dia di kamar aja teman-teman. Karena dia udah terbiasa di luar ya. Misalnya kayak saya libur kayak sekarang, biasanya habis makan itu kita keluar dulu pakai motor, misalnya ke pasar atau pokoknya harus dapat keluar lah, cari jajan atau apa gitu. Tapi kali ini benar-benar diam di rumah, terus dia udah bosan sampai dia mikir nggak tahu mau main apa lagi, karena semua mainannya udah dia cobain ya. Sampai di dalam kamar juga banyak sekali dia berantakin mainan. Tapi saya memang sengaja biarin aja supaya nggak marah, dia nggak ngambek. Ntar dia kalau udah marah dia minta keluar. Di luar di samping kosan ada tetangga, ada ibu kos, masih ngobrol ya di luar, cuma karena hujan jadi kita malas keluar gitu. Terus ada juga anak-anak kecil yang main di luar, tapi anak saya memang kebetulan dia nggak mau main, dia sibuk sendiri. Jadi saya biarin aja dia. Setelah ini ya habis temannya dia bermain sebentar, saya mau masak dulu. Sekarang saya mau cek dulu isi kulkasnya. Di dalam kulkas ternyata ada kepiting, ada gurita, terus ada nugget. Jadi nanti saya mau buatin anak saya nugget aja, goreng nugget. Terus ada juga brokoli. Ups, ternyata ada juga kuenya masih ada ya, kemarin saya beli terpakai ngopi ya. Nah ini di dalam kulkas juga ini brokoli kemarin saya beli, terus udah dimasak separuhnya masih sisa. Jadi saya mau hari ini mau rebus aja gitu, nggak pakai minyak, karena memang anak saya kalau misalnya brokoli, wortel itu dia lebih suka kayak dimasak rebus aja gitu. Nah ini brokolinya juga masih banyak, bisa 2 kali masak. Karena saya nggak suka brokoli, jadi saya masaknya sedikit untuk anak saya aja. Ini ada wortel juga. Ini kemarin memang sengaja udah di stok ya. Nah ini labu Jepang juga ada, kemarinnya saya beli untuk masak kuah ayam, terus masih sisanya. Nah ini gurita sama kepitingnya masih ada, kemarin suami saya ke laut, terus masih ada stok ya, jadi kita pakai, kita nggak belanja lagi. Sebelum saya masak brokolinya saya cuci dulu,
saya bersihin dulu ya, soalnya biasa di celah-celahnya brokoli itu kadang ada ulat kecil-kecil atau binatang kecil-kecil gitu di celah-celahnya brokoli ya. Jadi sebelum saya masak, sebelum saya potong kecil itu saya cuci dulu baru dimasak. Jadi saya cuci dulu brokolinya, wortel sama labu Jepangnya. Jadi nanti untuk anak saya itu saya rebus aja, nggak pakai minyak. Saya juga rebusnya sedikit aja untuk si adek aja, jadi biar habis gitu, soalnya dia cuma makan siang aja. Tadi pagi kita semuanya sudah sarapan teman-teman, kan kemarin masih ada ikan gorengnya, jadi kita sudah pakai sarapan. Dan sekarang adek mau makan brokolinya tadi saya sudah potong kecil, dan ini labu Jepangnya juga saya potong kecil-kecil aja supaya gampang matangnya. Wortelnya juga saya potong kecil-kecil nanti. Kalau untuk makan siangnya saya sama adik saya nanti kita makan gurita sama kepiting yang tadi. Untuk makan siang aja, ntar kalau untuk makan malamnya bisa dipikirkan, mungkin bisa goreng ikan atau masih ada sayuran di kulkas, bisa kita makan yang ada aja. Karena kalau nyepi itu memang benar-benar nggak boleh kemana-mana, nggak boleh jualan, warungnya pada tutup semua. Jadi ya stok yang kemarin yang kita pakai. Oke teman-teman, balik lagi ke video. Nah, ini wortelnya saya sudah potong kecil-kecil ya, bentuk dadu kayak gini aja. Dan ini sudah selesai dipotong. Ini wortelnya, terus ini labu siamnya, terus ini brokolinya. Untuk masaknya pertama-tama saya rebus dulu air sampai benar-benar mendidih, baru saya masukin wortelnya duluan ya, karena wortelnya kadang masih keras, anak saya nggak bisa makan, jadi saya rebus dulu wortelnya sampai agak empuk, baru saya tambahin labu siam sama brokolinya. Karena airnya sudah mendidih teman-teman, jadi saya masukin wortelnya dulu. Nanti saya tutup dulu sebentar, saya diamkan. Habis itu baru saya tambahin labunya. Menu hari ini seadanya aja teman-teman, namanya juga anak kos. Terus bertepatan sama hari raya, jadi kita nggak boleh kemana-mana, nggak bisa belanja dulu, jadi ya makan seadanya aja. Dan kebetulan anak saya juga memang suka banget sama kayak wortel, terus brokoli di steam aja kayak gini tuh dia suka teman-teman. Kalau misalnya di oseng-oseng itu dia kurang senang ya. Kadang saya oseng-oseng pakai sosis, itu pun nggak habis, soalnya kalau berminyak itu dia nggak terlalu suka juga. Karena wortelnya udah agak empuk, jadi saya tambahin labu siamnya dulu. Untuk penyedap rasanya saya pakai masako aja sedikit, kalau nggak saya pakai garam aja, karena memang dia nggak bisa makan kayak micin-micin gitu, jadi saya biasa pakai garam aja. Kadang saya pakai masako sedikit, tapi kalau nggak ini saya pakai garam aja biar dia bisa mam ya. Yang penting ada rasanya aja, anak saya udah bisa makan dia. Nah, ini brokolinya teman-teman, saya campurin dulu ke wortel sama labunya. Untuk brokolinya dimasak jangan terlalu lama ya teman-teman, supaya vitaminnya jangan hilang, karena brokoli itu kalau kita masak sampai lembek itu vitaminnya hilang. Nah, ini untuk supnya, sup brokolinya saya tambahin bawang putihnya saya geprek aja. Tadi 1 siung aja saya geprek, terus saya tambahin ke dalam kuahnya. Nah, jadinya kayak gini teman-teman, kuah brokoli. Ini menu kesukaan anak saya, dia dari waktu baru MPASI dia sudah sering saya kasih kayak gini ya teman-teman. Misalnya kalau waktu masih bayi itu baru mengenal MPASI, saya saring dulu sampai benar-benar halus, baru saya kasih dia mam.
Kalau sekarang saya nggak perlu saring lagi, nggak perlu dibuat pur lagi, dia udah bisa makan kayak gini. Karena dari bayinya saya selalu terapkan untuk makan sayur, jadi anak saya itu sudah terbiasa makan sayur. Jadi kalau dimasakin kayak gini dia sudah pasti makan. Terus kadang-kadang dia pakai untuk cemilan gitu, kadang wortelnya sama brokolinya saya taruh di tempat sendiri biar dia makan kayak ngemel-ngemel gitu teman-teman. Ya ngemel-ngemel sehat gitu teman-teman. Oke teman-teman, ini wortel sama brokoli terus labunya udah mateng. Sekarang saya mau lanjut untuk masak menunya kita ya, karena ini menunya si adek udah mateng untuk menu makan siangnya. Karena tadi pagi dia sudah sarapan, terus tadi pagi dia sarapannya cuma pakai abon aja. Saya memang stok abon karena memang anak saya juga suka abon, jadi tadi pagi saya sudah siapin abon untuk dia sarapan juga. Dan sekarang berisik sekali teman-teman karena si bocil belum tidur, jadi dia lagi main di belakang saya. Dia sangat berisik sekali karena banyak sekali permainannya yang dia berantakin teman-teman. Makanya saya biarin aja daripada saya ngelarang dia, ntar buat dia jadi jenuh gitu, yang ada dia marah ngamuk, ntar nggak bisa lagi saya lanjutin. Oke teman-teman, balik lagi ke video. Nah ini brokolinya sudah matang ya, jadi saya mau lanjut untuk masak menu berikutnya. Dan untuk brokolinya saya nggak keluarin lagi dari tempatnya yang tadi karena itu kayak mangkuk gitu. Nah ini dia brokolinya sudah matang, jadi tinggal disajikan, tinggal dimakan. Karena brokolinya sudah matang, jadi sekarang saya mau lanjut goreng nuggetnya adek. Supaya menunya dia sudah selesai semua, baru saya lanjutkan untuk masak menunya kita. Ini kualinya saya sudah sediain. Nuggetnya saya goreng sekitar 4-5 biji saja karena memang untuk si adek aja ya. Ini minyaknya saya tunggu panas dulu, jadi baru saya tambahin goreng nuggetnya. Nah karena minyaknya udah panas, jadi saya mau goreng nuggetnya dulu. Nuggetnya digoreng 5 biji saja supaya untuk dia aja ya, supaya langsung habis dimam. Karena misalkan kalau nugget disimpan itu kalau udah dingin tuh nggak enak teman-teman, udah katus gitu. Nggak tahu sih kalau apa saya yang salah goreng apa gimana. Kalau nugget biasanya saya goreng itu langsung habis. Kita harus makannya sampai benar-benar habis, soalnya kalau misalnya disimpan itu nanti udah nggak enak gitu rasanya. Nah ini udah mau matang teman, tinggal saya balik aja supaya matangnya merata ya. Hari ini benar-benar nggak ada aktivitas sama sekali di luar, kayak pesawat juga nggak boleh, terus kendaraan-kendaraan yang lain juga nggak boleh. Pokoknya nggak boleh ada yang di jalan ya. Yang boleh jalan itu kecuali ambulans ya, misalnya ada orang yang udah darurat banget gitu, kalau pakai ambulans boleh. Kalau misalnya cuma mau keluar gitu aja ntar ditangkap sama pecalangnya, karena memang udah aturannya ya. Ya kita harus saling menghargai aturan yang ada di sini. Apalagi kita pendatang, kita nggak boleh banyak tingkah gitu, karena memang kita harus ngikutin semuanya di sini ya. Karena memang orang-orang Bali itu di sini tuh ketat sekali sama adat istiadatnya. Oke teman-teman, balik lagi ke video. Agak gosong ya nuggetnya. Oke, nuggetnya udah matang. Sekarang saya mau lanjut untuk masak kuah kepiting sama guritanya. Kali ini saya nggak buat asam manis seperti biasa, saya membuat yang berkuah gitu. Untuk bumbu dasarnya saya cuma menggunakan bawang merah, bawang putih, terus cabai sama daun bawang.
karena yang ada di kulkas cuma ada bahan ini, jadi saya pakai aja. Pengennya buat asam manis tapi banyak sekali bumbunya yang kurang ya, terus warung-warungnya nggak ada yang buka, jadi saya masak kuah asam. Nah ini asamnya sudah saya rendam. Ini kuah asam ini khas orang Kupang juga ya, jadi kali ini saya memasak kuah asam. Nah pertama-tama bawang merah, bawang putih, cabenya sama daun bawangnya saya oseng-oseng dulu sampai merah, sampai harum seperti biasa. Baru terus saya tambahin air, terus air asamnya. Setelah mendidih airnya baru saya campurin gurita sama kepitingnya. Untuk gurita sama kepitingnya saya sudah cuci bersih, jadi tinggal dimasak aja. Karena bawangnya sudah merah, sudah harum, jadi saya tambahin air. Tambahin airnya jangan terlalu banyak ya teman-teman, karena gurita yang saya memasak sama kepitingnya cuma sedikit, jadi saya pakai air sedikit aja seperti ini. Terus saya tambahin air asamnya. Ini asamnya dari Kupang. Waktu ini kita pulang Kupang terus bawa, terus saya simpan di kulkas, jadi masih ada. Nah kalau di rumah itu rata-rata biasa kalau kita masak ikan atau masak kepiting, masak udang itu seperti ini teman-teman. Nah air asamnya sudah saya masukin, terus saya tambahin garam sedikit sama micin sedikit ya. Untuk penyedap rasanya saya pakai garam sama micin aja. Terus saya nyicipin sekiranya kalau misalnya udah gurih, udah pas, baru saya campurin. Saya masukin kepiting sama guritanya. Kalau untuk kepiting sama gurita saya tidak beli teman-teman, saya kemarin suami saya pergi melaut, terus dia dapat ikan, gurita sama kepiting, jadi saya simpan untuk stok untuk makan di Nyepi ya. Karena sekarang saya cuma sama adik saya, terus anak saya sendiri karena suami saya kerja dia. Sebenarnya bisa pulang teman-teman, tapi karena besoknya dia kerja pagi lagi lanjut, jadi dia langsung nginap di hotel. Karena semua karyawan yang lepas shift sore itu hampir rata-rata semuanya nggak pulang ya teman-teman, jadi suami saya juga ikut nginap di sana. Kalau untuk Nyepi itu biasa di hotel nyediain tempat untuk karyawan, jadi karyawan yang nggak pulang bisa nginap di sana gratis. Sebenarnya kita bisa ikut ke sana teman-teman, cuma kalau banyak orang itu saya nggak terlalu senangnya. Apalagi misalnya kayak kita ngumpul semuanya itu saya nggak terlalu suka ya, misalnya kayak orang yang nggak saya kenal gitu, kita mau ngobrol gitu jadi kaku gitu. Mendingan di rumah aja bisa masak makan sesuka hati kayak gini. Nah ini dia teman-teman, kepiting sama guritanya saya sudah masukin ke dalam kuahnya. Memang guritanya saya sengaja nggak potong kecil-kecil, nanti pas makan baru saya potong kecil-kecil aja, karena buat kuah asamnya jadi nggak terlalu banyak banyak bumbunya. Kayak kemarin saya di video sebelumnya saya sudah buat gurita asam manis. Saya cicipin lagi kuahnya teman-teman, apakah asinnya udah pas atau belum, bisa saya tambahin lagi. Tapi ternyata rasa gurihnya udah pas, jadi ini kuah kepitingnya sudah bisa siap disajikan. Ini kepitingnya juga lumayan banyak loh teman-teman. Ini suami saya benar-benar tangkap sendiri. Dia sama teman-temannya pergi kemarin pagi sekali itu melaut dia. Jadi kalau saya di sini tuh kebanyakan kayak makanan kayak gini tuh gak pernah beli ya. Oke teman-teman, sebelum lanjut ke videonya, terima kasih ya sudah subscribe, like, dan komen di video saya. Oke teman-teman, sekarang waktunya kita makan. Dan namanya anak kos, kita nggak punya meja makan ya teman-teman, jadi kita lesehan aja di bawah kayak gini. Ini ada adik saya, terus itu anak saya lagi main game. Saya sengaja kasih dia main game dulu biar dia nggak ngeganggu
kita lagi makan ya. Karena dia sudah selesai makan, jadi sekarang giliran kita aja yang makan. Ini makan kuah kepiting yang tadi ya, kepiting sama guritanya. Kita makan yang ada aja, karena memang nggak banyak nyetok sayur atau apa ya, jadi kita makan yang ada aja. Mungkin untuk makan sorenya bisa goreng ikan lagi, terus buat sambal. Jadi makan seadanya aja, yang penting bersama-sama seperti ini tuh udah terasa nikmat banget. Kalau saya makan itu jarang banget pakai sendok ya. Kalaupun berkuah saya tetap kayak pakai tangan gitu aja teman-teman. Saya kayak lebih nikmat gitu kalau misalnya pakai tangan kayak gini. Kalaupun berkuah itu saya cuma ya pas ngambil kuahnya aja yang pakai sendok aja. Kalau untuk makannya saya lebih menikmati kalau langsung pakai tangan gitu. Nah, ini anak saya lagi santai, dia lagi main game, jadi dia benar-benar masih menikmati. Jadi dia nggak ngeganggu kita makannya. Mungkin setelah ini kita mau istirahat dulu, karena anak saya juga sudah habis makan siang. Tadi pas jam 1 pas itu saya sudah kasih makan, jadi dia sudah habis makan siangnya. Dia main sebentar, terus nanti dia tidur lagi. Terus kita habis makan siang mungkin mau beres-beres dulu. Setelah itu baru kita sama-sama semuanya istirahat, karena memang di luar sana nggak ada apa-apa ya. Semua orang di dalam rumah, nggak kemana-mana, cuma nongkrong di luar itu boleh, tapi nggak boleh kemana-mana ya. Ya bersyukurnya di halaman kosan kita ini luas ya teman-teman, jadi anak-anak yang aktif itu biasanya mereka masih main di belakang, di balai-balai belakang di halaman kos saya. Di kosannya yang kita kos ini di belakangnya luas banget, terus masih ada tempat santai, jadi kita masih bisa santai di sana ya. Asalkan jangan ribut, jangan teriak-teriak, itu masih bisa. Kalau jam-jam segini masih bisa teman-teman. Kalau malam itu udah benar-benar nggak boleh kemana-mana, lampu aja nggak boleh dinyalain. Oke teman-teman, terima kasih ya yang selalu mengikuti saya. Terima kasih yang sudah setia nonton channel YouTube saya. Nah ini teman-teman, sedikit cuplikan di luar, itu nggak ada apa-apa, semua orang ada di dalam. Terima kasih ya teman-teman, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye.